Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu saat pernah berjurhat kepada Allah Rabbul Alamin, yang curhat ini diabadikan oleh Al-Quranul Karim dalam surat yang ke-25, surat Al-Furqan di ayat yang ke-30. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala, dan berkata, ar-rasulu, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita terjemahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kata Rasul di situ mu'arraf, didefinitifkan dengan adanya al, yang fungsinya adalah ta'arif, untuk mendefinitifkan. Apa curhat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini sebagai hal yang ditinggalkan, yang diabaikan. Dan ini menjadi satu fakta keagamaan yang sama-sama kita lihat betapa interaksi kaum muslimin terhadap Al-Quranul Karim masih jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Interaksi kaum muslimin di dalam membaca misalnya masih dibatasi dengan waktu. Harus nunggu bulan Ramadan untuk khatam sekali, untuk khatam 2 kali, untuk khatam 3 kali. Sehingga inilah yang harus menjadi koreksi bagi kita semua. Ingat bahwa kita sebagai seorang mukmin punya sederetan kewajiban yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran. Satu, mengimani semua satuan-satuan ayat yang ada dalam Al-Quranul Karim, wajib kita imani. Tapi kita tidak hanya mengimani saja, tapi kita punya kewajiban yang kedua adalah tilawat, membacanya. Kata tilawah ini menarik. Tilawah itu berasal dari kata tala. Tala itu artinya mengikuti. Artinya ketika setelah kita membaca Al-Quranul Karim, maka kita ikuti dengan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran itu. Dan satu paketnya adalah berikhtiar untuk menghafalkannya. Kenapa? Ketika kita punya hafalan Al-Quran tentunya akan berbeda dengan ketika kita tidak mempunyai hafalan Quran. Kita akan merasakan indahnya saat melakukan salat, kita membaca ayat Quran yang variatif dan kemudian kita mentadabburinya. Tapi yang ketiga yang tidak kalah penting adalah fahmu wa tadabbur. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim setelah ia bertilawah, kemudian ia adalah berikhtiar untuk menghafalkannya, maka ia mengkajinya, berupaya untuk memahaminya, untuk mentadabburinya dengan baik. Dengan cara apa? Dengan membaca kitab-kitab tafsir dan juga alat yang dipakai untuk memahami Al-Quran, yaitu ulumul Quran. Hari ini kita bersyukur kepada Allah, sudah banyak kitab-kitab yang sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Ulumul Quran misalnya ada kitab Mabahis fi Ulumul Quran karya Syamana Al-Qattan yang kita bisa nikmati. Ada Mabahis fi Ulumul Quran karya Syekh Subhi Saleh. Ada kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan kitab-kitab yang lain. Kita bisa kaji dan kita bisa belajar dari orang-orang yang memang punya kompetensi dalam bidang itu. Di situ nanti kita akan mendapatkan satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Ingat, yang keempat juga kita punya kewajiban untuk mengamalkannya. Kita tidak hanya menjadi kolektor ilmu, tapi ilmu yang sudah kita gapai dari interaksi kita dengan Al-Quran, kita harus berikhtiar untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, dan aspek-aspek yang lain. Yang terakhir, ketika kita sudah menjadi mukminun Qur'ani, kita tidak boleh menikmati sendiri, tapi kewajiban kita adalah ta'mimuh, yaitu kita mentransfer nilai-nilai
Al-Quran itu pada orang lain, pastikan kita awali dari diri kita. Aslih nafsaka, perbaiki diri kamu. Setelah itu wad'u ghairaka, ajak orang lain. Karena dengan cara seperti itu, dengan cara kita menghadirkan keteladanan, maka insya Allah ajakan kita akan mudah diterima dan direspon orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.